أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Narjukum fi sihatin wa afiyah. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' wal fi'lul amr. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang taqsimul kalimah, pembagian al-kalimah, yang mana pembagian kalimat ini terdiri dari 3 atau terbagi ke dalam 3. Pertama adalah al-ismu atau isim, kemudian al-fi'lu atau fi'il, kemudian al-harf atau huruf. Ya. Kemudian untuk fi'il, karena yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia adalah al-af'al atau fi'il atau kata kerja, itu juga terbagi ke dalam 3 macam, ya, atau 3 jenis, ya. Yang qasimul af'al ila thalathati aqsam, al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' wal fi'lul amr. Ya, kata kerja lampau, kata kerja sedang dan akan datang, dan kata perintah atau kata kerja perintah. Ya. Baik, sebelum kita jauh lebih lanjut membahas tentang al-af'al ini, pertama-tama kita harus memahami pengertian dari masing-masing fi'il ini. Yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut telah atau sudah dilaksanakan. Baik dilaksanakan baru saja, tadi, kemarin, 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ya. Jadi pada intinya fi'il madhi ini adalah pekerjaan yang sudah kita lakukan, atau yang sudah lalu, atau yang sudah lewat. Ya. Nah, baik, untuk kita lebih mengerti, maka mari kita melihat contoh penggunaan fi'il madhi dalam kalimat. Ya. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Qara'tul kitabah. Qara'tul kitabah, yang artinya saya telah membaca buku. Jadi qara'tu ini, yang ini, qara'tu ini berasal dari kata-kata qara'ah. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari di antara ciri-ciri fi'il itu, terutama fi'il madhi, itu bisa dimasuki dengan ta' fa'il, kemudian ta'ut ta'nits. Nah, ta yang ada di sini tu, huruf tu ini merupakan ta' fa'il. Nah,
Jadi kalau kita lihat artinya kan di sini saya telah membaca buku. Nah, jadi failnya di sini atau pelakunya di sini atau subjeknya di sini adalah saya. Jadi tu ini bermakna saya. Qara'tu, saya telah membaca Alkitab, buku. Jadi ini salah satu ciri daripada fi'il madi. Dimasuki tak fa'il dan ta'ut ta'nits. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini, la'ibal waladu al-qurata. Ini. La'ibal waladu al-qurata. Anak laki-laki itu telah bermain bola. Nah, karena ini fi'il madi, jadi selalu menggunakan kata telah. Karena sudah dilakukan. Ya. Karena sudah dilakukan. Nah, kita lihat ini kata la'iba ini. Ini kan di antara juga ciri atau tanda daripada fi'il madi itu berakhiran fathah ini, la'iba. Ya. Berakhiran fathah. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kalimat zahabat. Zahabat azizatu ilal maktabati. Nah, ini sedikit agak keliru tulisannya ya. Ini. Harusnya di sini ta marbuto bukan ta maftuha. Jadi di sini ta marbuto harusnya. Ya. Zahabat. Ini yang dimaksud dengan ta'ut ta'nis. Jadi kedudukan ta di sini itu biasa dinamakan ta ta'nis, artinya ta yang berbentuk perempuan. Nah, karena kita lihat di sini setelah kata atau fi'il madhi ini itu kan nama perempuan ini Azizah. Ya. Kalau dia laki-laki berarti tidak menggunakan ta. Cukup zahaba saja, sebagaimana contoh sebelumnya la'ibah. Nah, tapi karena ini perempuan jadi menggunakan ta'ut ta'nis, zahabat. Nah, kemudian contoh selanjutnya di sini ada kalimat Nabilatu wa Khadijatu thalibatani fi tilkal jami'ah. Wahuma qad darasa lughatal arabiyyah. Nabila dan Khadijah adalah mahasiswa universitas itu. Mereka berdua telah belajar bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini mana fi'il madinya. Ini fi'il madinya yang ini ya. Ya. Di sini ada alif. Ya. Ini ada alif ya. Darosa. Nah, itu menunjukkan bahwa fi'il ini fi'ilnya bentuk dua. Ya. Ya, karena dikenalkan di dalam bahasa Arab itu ada namanya mufrad, tunggal, ada musanna, bentuk dua, kemudian ada jama', nah, itu bentuk tiga ke atas. Nah, itu. Ya, di sini kan ada dua di sini, dua mahasiswa Nabila dan Khadijah dalam mahasiswa universitas. Mereka berdua. Nah, jadi kalau berdua berarti bukan lagi darosa. Nah, kalau ini kan yang di atas ini la'ibah, itu karena sendiri al-waladu. Ya. Tapi karena di sini berdua, jadi
Dan di sini ada domir huma. Nah, ini pasangannya ini darosa huma darosa. Ini kembali ke huma ini. Jadi ditambah alif di akhirnya. Nah, kemudian contoh selanjutnya na'asa tiflu fi hujratihi. Bayi itu telah mengantuk di kamarnya. Ya. Ini contoh-contoh penggunaan fi'il madhi dalam kalimat. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita akan lihat contoh penggunaan fi'il madhi sesuai dengan domirnya. Ya. Sesuai dengan domirnya. Kita kenal bahwa domir itu terdiri dari 14. Ya, jadi ada 14 domir. Domir itu yang kita pelajari sebelumnya, artinya kata ganti. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 14 kata ganti. Dengan berbagai perubahannya kita lihat. Ya, kita lihat di sini fi'il madinya. Di sini ada fi'il madi sami'ah. Ya. Kata-kata sami'ah ini atau kata kerja sami'ah ini akan kita ubah ke dalam 14 bentuk. Ya, sesuai dengan jumlah bentuk domir atau kata ganti. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Di sini kalau domir huwa ya, kata ganti huwa ini berarti dia laki-laki. Ya. Kalau dimasuki fiil atau kata kerja, maka menjadi huwa sami'ah. Huwa sami'ah. Dia laki-laki telah mendengar. Huma sami'ah. Ini huma sami'ah. Ini apa namanya? Pasangannya ya. Dia dua orang laki-laki telah mendengar. Hum sami'u. Ini jama ini. Laki-laki telah mendengar ya. Biasanya kita menggunakan mereka ya, bukan dia. Mereka laki-laki telah mendengar karena jama. Nah, ini semua bentuk laki-laki. Nah, ini karena jelas ada kata-kata laki-laki di sini. Nah, selanjutnya untuk bentuk perempuan ya. Namanya kan kalau ada bentuk laki-laki pasti ada bentuk perempuan ya. Karena ya diciptakan berpasang-pasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada daratan, ada lautan. Nah, itu kuasa Allah semua. Ya, baik, kita lihat bagaimana penggunaan domir perempuan. Nah, ini hiya ya. Hiya sami'at. Nah, ini tadi yang kita pelajari. Ta ini tak taknis namanya. Yang menunjukkan bentuk perempuan. Ya. Kemudian huma sami'ata. Jadi di bentuk muzakkar itu ada juga huma. Ada huma juga ini. Tapi ini bentuk laki-laki kalau dimasukkan ke dalam fiil. Di sini menjadi sami'ah. Sami'ah. Kalau bentuk perempuan sami'ata. Ya. Sami'ata. Kemudian hunna sami'na. Dan seterusnya ini. Anta sami'ta. Anta sami'ta. Kita lihat lagi ini. Antuma sami'tuma. Antum sami'tum. Anti sami'ti.
antuma sami'tuma, antunna sami'tunna, ana sami'tu. Kemudian terakhir sini yang tertutupi di sini, nahnu sami'na. Bagaimana cara mengetahui ciri-cirinya ini? Ya, harus kita hafal. Jadi modal kita untuk mengenal domir ini ya modal hafalan dulu. Ya. Harus kita hafal, kemudian paling tidak kita pahami polanya ini, pola perubahannya. Karena domir itu selain diubah ke dalam fiil madhi, juga nanti ada penggunaannya di fiil mudhari', kemudian di fiil amr. Ya. Baik untuk penggunaan domir di fiil pada fiil madhi itu sudah selesai. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian fiil mudhari'. Fiil mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan terjadi. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Jadi berbeda dengan fiil madhi. Kalau fiil madhi itu kan pekerjaan yang sudah lampau atau yang sudah selesai kita lakukan. Sementara fiil mudhari' adalah pekerjaan yang sedang kita laksanakan, atau yang akan kita laksanakan. Jadi kata kerja yang menunjukkan pekerjaan kita sekarang ini dan pekerjaan yang baru akan kita lakukan. Ya, yang baru kita lakukan. Jadi saya pikir jelas perbedaannya ya antara fiil madhi dengan fiil mudhari'. Ya. Contoh penggunaan fiil mudhari' dalam kalimat ya kurang lebih sama dengan fiil madhi tadi yang menjadi contoh di sini kalimatnya ya. Bahkan kalimatnya sama saja, tetapi yang berubah itu fiilnya. Kalau tadi menggunakan fiil madhi, sekarang menggunakan fiil mudhari'. Ya. Ini contohnya. Aqra'ul kitabah. Ya, aqra'ul kitabah. Ya. Jadi untuk ciri daripada fiil mudhari' ini di antara ciri-cirinya itu berawalan dari salah satu dari al-huruful mudhara'ah. Ada namanya huruf-huruf mudhari'. Itu ada 4 yang biasa disingkat menjadi anaitu. Itu alif, contoh yang ada di kalimat ini, alif aqra'u, ya. Kemudian nun, nah itu bisa berubah menjadi naqra'u. Kemudian ya, yaqra'u. Kemudian ta, taqra'u. Nah, jadi ada 4 itu huruf-huruf mudhari'. Ya. Jadi kalau berawalan daripada 4 huruf itu berarti itu bisa dipastikan bahwa itu fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Bukan fi'il madhi, ya. Itu perbedaannya ya. Yang berubah adalah awalannya. Kalau fi'il madhi tadi yang berubah itu adalah akhirannya. Seperti qara'tu, qara'ta, qara'ti, qara'at dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya yal'abul waladul kurotah. Sama. Ini diawali dengan huruf ya. Tadi kan ada 4 huruf mudhari'. Ini sudah ada 2. Aqra'u, kemudian yal'abu, kemudian tadhhabu. Sudah ada lagi contoh ini. Tadhhabu. Kemudian ini ada
Ini perubahannya tadi huma tadrusani ya. Huma tadrusani. Ini bentuk dua ini. Musanna. Kemudian ada ya. Nah, ini sudah jelas perbedaannya antara fi'il madhi tadi dengan fi'il mudhari'. Di antara ciri daripada fi'il itu, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari' itu tidak dimasuki alif lam. Jadi baik tadi contoh dari fi'il madhi atau fi'il mudhari' itu tidak ada alif lamnya. Ya. Ya. Alifnya ada tetapi lamnya tidak ada. Artinya tidak ada fi'il yang dimasuki alif lam sekaligus. Ya. Artinya kalau dimasuki alif lam berarti itu sudah bisa dipastikan bukan fi'il. Ya. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amr. Nah, selanjutnya contoh penggunaan fi'il mudhari' sesuai domirnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang penggunaan fi'il madhi sesuai dengan domirnya. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il mudhari'. Jadi kata-kata sami'a tadi yang merupakan fi'il madhi itu diubah menjadi fi'il mudhari' menjadi yasma'u. Yasma'u. Jadi domir yang ada di fi'il madhi yang 14 ini mulai dari huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, ana nahnu, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi ada 14. Sama saja yang ada di fi'il madhi. Ya. Jadi yang berubah di sini, jadi domirnya tetap, tetapi yang berubah di sini fi'ilnya, ya disesuaikan dengan domir yang ada. Nah, kalau tadi fi'il madhi huwa sami'a, jadi sekarang fi'il mudhari huwa yasma'u, huma yasma'ani, hum yasma'una. Nah, ini paling sering kita dapati di dalam Al-Quran ini. Yasma'una. Yasma'una kalam Allah. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Kemudian hiya tasma'u. Hiya tasma'u. Huma tasma'ani, hunna yasma'na, anta tasma'u. Nah, jadi ini ada sama ini ya. Jadi domir hiya dengan anta ini sama ini. Tasma'u, tasma'u. Tapi artinya berbeda. Kalau berpasangan dengan hiya tasma'u, artinya dia perempuan sedang akan mendengar atau akan mendengar. Kalau berpasangan dengan anta tasma'u, artinya kamu laki-laki sedang atau akan mendengar. Dan seterusnya. Ya. Bisa dilihat, dibaca. Nah, kira untuk pembahasan untuk fi'il mudhari' itu sudah selesai. Ya. Kita sudah melihat contoh penggunaan fi'il mudhari' dalam kalimat dan penggunaan fi'il mudhari' dengan domir, ya. Penggunaan domir dalam fi'il mudhari'. Sekarang fi'il amr atau biasa disebut kata perintah atau kata kerja perintah. Fi'il amr atau kata kerja perintah yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim atau pembicara sebagai orang yang memerintahkan agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Ya, perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il atau pelaku dari fi'il amr adalah domir mukhatab atau lawan bicara. Nah, jadi lawan bicara kita yang menjadi pelaku atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Nah, domir mukhatab tersebut adalah anta, antum, antuma, anta, antunna. Jadi anta, antum, antuma,
anti, antunna. Ya. Jadi berbeda dengan domir yang ada pada fiil madi dengan mudhari yang ada 14, ya. Baik domir mutakallim atau ghaib atau mukhatab, tetapi di fiil amr ini ya sasarannya adalah atau mukhatabnya atau lawan bicaranya adalah itu hanya 5 di sini ya. Anta, antum itu bentuk laki-laki. Antuma ini bisa bentuk laki-laki, bisa juga bentuk perempuan. Kemudian anti, kemudian antunna. Nah, kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Nah, ini contoh. Idhab. Ya, idhab. Ilal masjid. Pergilah kamu laki-laki ke masjid. Idhab. Berarti domir yang digunakan, domir mukhatab yang digunakan di sini adalah anta. Di sini ada kamu, artinya kamu ya. Idhab. Pergilah ke masjid. Yang disuruh adalah kamu, anta. Ya. Kalau mau diberikan penekanan bisa idhab anta ilal masjid. Kemudian i'mala li akhiratikuma. Beramallah kalian untuk akhirat kalian. Ini bentuk dua ini. Bentuk dua. Ya. Antuma, kamu berdua. Jadi boleh laki-laki atau perempuan. Yang jelas dua orang. Nah, ini dua orang yang diperintah. I'mala li akhiratikuma. Kemudian isma'i. Isma'i hadzal khabar. Dengarkanlah. Nah, ini perempuan yang diperintah ini. Nah, tapi ini menggunakan domir anti. Ya. Kalau anta tadi idhab, kalau anti idhabi. Nah, tapi contohnya di sini isma'i. Nah. Kemudian kalau domir antum, iqra'u hadzal kitab. Ini domir antum ini. Domir antunna. Ijlisna 'alal kursi. Duduklah kalian perempuan di atas kursi. Artinya yang diperintah duduk ini banyak orang. 3 ke atas. Sama dengan yang ini. Nah, tapi ini untuk laki-laki ya. Ini yang diperintah adalah laki-laki. Kalau yang ini perempuan. Ya. Nah, ini kita perlu perhatikan contoh penggunaan domir dalam fiil. Nah, ini mungkin rangkuman dari fiil madhi, mudhari' dan amr. Ya, kita lihat kalau fiil madhi dan mudhari' itu semua domir yang 14 itu digunakan. Tetapi dalam fiil amr itu ya tertentu saja. Tertentu saja. Ini yang kelihatan di sini. Ada 6 di sini ya. Ya, kalau tadi 5 karena memang antuma double di sini. Antuma di sini untuk laki-laki. Ini juga antuma untuk perempuan, sama saja. Ya. Ya. Jadi yang digunakan, domir yang digunakan dalam fi'il amr itu hanya domir mukhatab. Ya. Mukhatab itu adalah lawan bicara atau orang kedua. Tadi sudah kita lihat perbedaannya dan kita sudah lihat juga contoh-contoh penggunaannya ya. Baik dalam kalimat maupun penggunaan domir dalam fi'il madhi, mudhari dan amr. Ya, kita lihat ya dari setelah kita lihat contoh tadi di slide sebelumnya,
kita lihat di sini ketentuan-ketentuan daripada fi'il amr itu. Atau kita bisa lihat ciri-cirinya ya, ciri-ciri fi'il amr. Fi'il amr berdomir anta. Fi'il amr berdomir anta, huruf akhir fi'il diharokati dengan sukun. Ya, tadi contohnya idhab. Itu kan sukun, banyak sukun, idhab. Fi'il amr berdomir anti, huruf akhir fi'il diharokati dengan kasroh dan ditambahi dengan huruf ya sukun. Contohnya idhabi. Nah, fi'il amr berdomir antuma, huruf akhir fi'il diharokati dengan fathah dan ditambah dengan alif. Idhaba. Nah, idhaba, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian fi'il amr berdomir antum, huruf akhir fi'il diharokati dengan dhammah dan ditambah dengan waw sukun. Idhabu. Nah, kemudian fi'il amr berdomir antunna, huruf akhir fi'il diharokati dengan sukun dan ditambah huruf nun berharokat fathah. Idhabna. Idhabna. Ya. Saya pikir cukup untuk penjelasan secara ringkas dari fi'il madhi, mudhari, dan amr. Ya, selanjutnya tugas kalian ini menghafal domir yang 14 tadi itu. Ya. Dan tentu juga memberikan contoh perubahan domir dari fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah, itu tugas kalian menghafal fi'il itu. Ya. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Syukron ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, sedikit yang kita pelajari hari ini, ya bisa menambah kita punya wawasan atau pengetahuan yang berkaitan dengan al-af'al atau kata kerja ini. Ya. Dan tentu setelah mempelajari dan melihat contoh-contohnya, kita sudah bisa membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya. Selanjutnya untuk tugasnya ya nanti dilihat di Google Classroom. Jadi instruksinya atau petunjuknya nanti ada di Google Classroom. Tapi untuk saat ini ya silahkan dihafal dulu domir itu, domir yang 14. Ya, domir yang 14. Syukron ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.